Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Bawa kami Tuhan lebih mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi sembah Dia. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kesungguhan hati datang. Hanya Yes. Engkau Izinkan dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan yang mengerti. pribadi yang mengenal Yes. Hanya dia yang paling mengerti. hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa kami. dan bawaku. Yes. Mari lebih lagi. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidup kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Izinkan Dia menjamah malam ini. Yes, Jesus. Begitu banyak yang Kau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang kebaikan, besar kasih setia-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Oh, segenap hati kami nyatakan, oh Terima kasih ya Tuhan. haleluya Yesus, oh Yesus, oh haleluya. Mari lebih dalam menyembah. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Mari bersama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan.
Ku bersyukur Segenap hati kami nyatakan, dengan apa kan ku balas sembah kami, segala syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Segenap hatiku Amin. menyembahmu Yesus. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur padamu. Lagi bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala begitu besar kasih setiamu kebaikanmu. Tuhan, begitu besar anugerahmu, Segenap hatiku kemurahan-Mu bagiku. menyembahmu Kami datang bersyukur Yesus. malam hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Sampai selamanya, selamanya. Kami selalu bersyukur buat kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap jalan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami datang mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tidak berhenti kami padamu. bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas Terlalu besar kasih setiamu segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selamanya, selamanya, oh selama-lamanya. Makasih Tuhan. Tidak berhenti kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini setiap hati kami malam hari ini. Oh, ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Datang merendahkan diri Tuhan, ini setiap kami. Oh, ini hati kami, ini pujian kami, sembah kami malam hari ini. Oh, Tuhan, kami beri yang terbaik. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan, di dalam hidup. Engkau yang rindu kasihnya, kata
di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan Tuhan ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari bersama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, sepenuhnya kami nyatakan. Semuanya milikmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Iman kami boleh semakin tumbuh di hadapan Tuhan dan hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa di Mesbah Doa. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk dan terus kirimkan kesaksian saudara untuk memberkati dan menguatkan iman kita semua. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi karena saya sudah berjanji jika Tuhan menolong saya, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Beberapa waktu yang lalu anak saya terjebak dalam pinjol, ya pinjaman online. Namun dia tidak jujur kepada saya. Saya curiga karena dia selalu meminta uang kepada saya dengan alasan buat bayar sesuatu. Singkat cerita Bu, akhirnya dia nggak bisa lagi menutupinya dan dia baru berterus terang kepada saya. Saat itu saya marah sekali dan saya suruh dia berdoa. Akhirnya saya melunasi hutangnya itu. Pada suatu tengah malam saya mendengar dia berdoa dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan Bu kalau dia sudah bertobat. Besoknya dia berkata kepada saya kalau hutangnya masih ada dan harus dibayar. Kebetulan hari itu saya berpuasa dan baru selesai berdoa. Mendengar itu saya kaget dan saya masuk kamar lagi. Saya hanya berdoa dan saya menangis tersungkur di kaki Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong buka jalan. Rupanya anak saya juga berdoa. Dia histeris dan sangat ketakutan. Dia histeris dan sangat ketakutan, takut saya emosi. Tapi seperti ada bisikan supaya saya memeluknya. Saya suruh dia berdoa minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan menolong saya lewat teman saya yang akhirnya membantu untuk Tuhan menggerakkan hati teman saya ini. Karena untuk membayar uangnya saya bisa mencicil kepada dia. Tuhan ajaib, ya Tuhan luar biasa. Saya terus berdoa Bu, biar Tuhan juga menolong kami. Ya inilah kesaksian saya, Tuhan pasti menolong orang yang berharap kepadanya. Melalui kejadian ini anak saya sekarang setia mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Ya semua ada hikmahnya saudara ya. Terima kasih Bu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Saya juga bersyukur buat semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu mengajarkan kami untuk tetap setia, berharap kepada Tuhan. Saya selalu berdoa juga buat Ibu Debbie supaya Tuhan menambahkan hikmat, marifat dan urapat yang baru sehingga lewat hidup Ibu nama Tuhan dipermuliakan. Amin, 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 puji Tuhan. Iya saudara, ya memang kehidupan itu seringkali apa yang tidak kita inginkan ya terjadi ya, dan puji Tuhan Ibu bisa melewati proses bersama dengan anak dan puji Tuhan sekarang anaknya bertobat karena ya di balik semua yang terjadi pasti ada hikmah ya, dan pertobatan itu adalah hal yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan ya, dan biarlah lewat semua yang sudah terjadi tapi membawa pertobatan dan itu luar biasa. Iya baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita lanjut di Mazmur 149. Mazmur 149 judul perikopnya itu adalah nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Ya, dan ini penulis dari Mazmur 149 ini tidak diketahui saudara. Namun ini adalah salah satu nyanyian dalam perayaan kemenangan. Ya bahwa kita harus percaya kita semua memiliki Tuhan yang benar-benar ya menolong dan menyertai umatnya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Firman ini berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang yang saleh. Ya saudara, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan itu artinya ya bukan hanya sekedar
hafalan yang keluar dari mulut kita ketika kita menyembah Tuhan, tapi ada pujian yang keluar dari hati. Nyanyian baru artinya nyanyian yang keluar dari hati, di mana ungkapan syukur kita, misalnya kita ya berkata, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Itu sesuatu yang keluar dari hati, dan pengagungan kita itu adalah nyanyian baru, saudara. Ya, waktu kita sungguh-sungguh menaikkan pujian dari hati memuji Tuhan, itu adalah sebuah nyanyian baru. Dikatakan, biarlah orang Israel bersukacita atas ya yang menjadikannya, dan biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepada Tuhan dengan rebana dan dengan kecapi. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus memuji Tuhan dengan alat-alat musik, saudara. Jadi memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, bernyanyi, bersorak-sorai dengan rebana, kecapi, itu bukanlah ajaran atau doktrin satu gereja, tapi itu adalah ajaran firman Tuhan ya. Sekalipun Alkitab mengajak kita untuk memuji Allah, maka kita sering ya tidak yakin ya bagaimana kita mau memuji Tuhan. Ya, dan ada beberapa ya hal yang disarankan oleh Alkitab, menyanyi, menari, memainkan alat musik. Allah menyukai anak-anaknya yang memuji Dia, terutama saudara di hari-hari terakhir ini. Saya sendiri merasakan ya, rasanya serangan iblis itu begitu kuat sekali ya. Kita baca berita, buka TV, buka media sosial, berita tentang penembakan, pembunuhan, ya pemberontakan hari-hari ini begitu luar biasa. Ya, tapi saya merasa mendapatkan kekuatan ketika kita ini memuji, menyembah Tuhan. Ya, karena itu pagi hari mari kita awali dengan pujian penyembahan. Di rumah pun ya banyaklah menyanyi, memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, iman kita tuh bangkit. Ya, iman kita tuh muncul. Ayat 3 berkata, biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian, mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Hari-hari ini kita perlu menari, memuji, ya menyanyi bagi Tuhan. Ayat 4, sebab Tuhan berkenan pada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Waktu kita ini menjadi umat Tuhan yang rajin memuji, menyembah Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan itu berkenan kepada umatnya, dan Dia memberikan kita mahkota keselamatan, saudara. Dan Dia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai ya di atas tempat tidur mereka. Bahkan di atas tempat tidur kita hari-hari ini banyak orang gak bisa tidur walaupun di atas tempat tidur. Namanya tempat tidur itu ya buat tidur, tapi karena banyaknya persoalan, pergumulan, banyak orang tidak bisa tidur ya kalau malam. Nah, Alkitab berkata di atas tempat tidur pun kita disuruh memuji, menyembah Tuhan. Ya, ayo pujilah Tuhan bahkan di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Biarlah selalu pujian itu ada di mulut kita, dalam kerongkongan kita. Selalu rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, saudara. Di dapur, di kamar mandi, dimanapun, ayo kita memuji-muji nama Tuhan. Ya, biarlah pujian pengagungan ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Firman Allah selalu ada, saudara ya. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Ya, dikatakan dan untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, saudara, ya, kita ini nanti ya bersama-sama dengan Allah akan memerintah ya bahkan sampai selama-lamanya. Dan pedang bermata dua itu melambangkan adalah firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang ya firman itu dapat kita pakai untuk mengalahkan iblis, mengalahkan kesombongan bangsa-bangsa, ya para raja-raja. Dan kita ada di peperangan rohani hari-hari ini yang harus berperang melawan segala kepentingan dan muslihat iblis. Ya, dan kita dipanggil untuk berperang. Dan saya lanjutkan, kita akan lanjutkan dengan Mazmur 150 karena ini sudah selesai ya. Kitab Mazmur ditutup dengan Mazmur 150 yang terakhir. Ya, judul perikopnya Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, kita lihat saudara, ya, di satu sisi kitab Mazmur ini ya juga serupa dengan perjalanan rohani kita ketika kita melewati kehidupan. Ya, dan kitab ini dimulai dengan memberikan kita dua jalan, menuju kehidupan dan menuju kepada maut, ya. Dan kitab ini juga menggambarkan bahwa kalau kita memilih jalan Allah menuju kepada kehidupan, maka kita akan tetap menghadapi ya dan kesukaran memang, tetapi ada sukacita, pertolongan, keberhasilan. Ya, sekalipun banyak rintangan namun Tuhan akan tetap menolong. Ya, dan kita lihat ya bahwa kitab Mazmur ditutup dengan Mazmur 150 tentang bagaimana kuat kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dia kuat, dia hebat, dia besar, dan dia ajaib, dan ditutup dengan haleluya. Mari kita mengakhiri juga hidup kita saudara dengan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita alami kita boleh terus berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengajarkan firman-Mu kepada kami, mengajarkan bahwa kami harus memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ada di dalam kerongkongan kami. Apapun keadaan zaman ini, kami percaya pujian penyembahan akan mengalahkan serangan iblis. Pujian penyembahan akan menguatkan iman kami di tengah keadaan yang tidak menentu. Pujian penyembahan akan membawa damai sejahtera. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang menghadapi persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat. Biarlah pujian penyembahan ada di mulut kami Tuhan, sehingga kami dapat mematahkan segala panah-panah api dari si jahat. Dan biarlah pedang bermata dua, yaitu firman Allah, ada di tangan kami. Kami sedang ada di peperangan rohani di hari-hari terakhir ini. Kami percaya iman kami akan semakin teguh di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang bergumul untuk rumah tangga, pemulihan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam usaha pekerjaan, dalam apapun. Biarlah Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Sembuhkan yang sakit Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, dan bawa kami di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah mulai dari pemerintahan kami, para pejabat, roh takut akan Tuhan ada di atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini kepada jalan yang benar. Tuhan, terima kasih Engkau terus melindungi bangsa kami sehingga tidak terjadi kerusuhan, pertikaian, pemberontakan, karena tangan Tuhan yang kuat menopang bangsa ini. Kami selalu berdoa kepada Tuhan agar terjadi pemulihan buat bangsa Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan turun tercurah buat semua bangsa-bangsa. Beri kesempatan Tuhan untuk orang-orang bertobat sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, sehingga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya anugerah-Mu melimpah. Berkati juga rencana keberangkatan tim Mesbah ke Israel. Kami percaya Tuhan yang menjadikan semua indah pada waktunya, keamanan, ketentraman buat Israel dan Yerusalem Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.